Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kurnia Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Puspahyang, akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Si Epa. Waalaikumsalam Pak Sandi. Gimana kabarnya Bu Epa hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sandi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Epa. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Epa. Yang pertama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini yang baik. Bu Epa, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Si Epa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan. Di antaranya kemitraan, proses kreatif dengan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri Epa adalah kompetensi siapa yang akan Ibu kembangkan, kompetensi siapa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Baik Pak, terima kasih. Mungkin di sini potensi saya yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh ya Pak. Lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Iya. Pertanyaan kedua, Bu Epa, kompetensi mana yang ingin akan Bu Epa kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Baik, mungkin kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Bu Epa, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Epa dalam proses coaching kali ini? Di sini saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Pak. Baiklah Bu Epa, demikian dulu ya Bu Epa pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih Pak Sandi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tresna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ya, bagaimana ini kabarnya Pak Tresna? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Sri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar
Pamuji. Dengar-dengar Pak Tresna ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan begitu? Ya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sri. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak Tres. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Lalu apa nih yang mau disampaikan Pak Tres hari ini? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu nggak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu nggak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Baiklah, kalau saya garis bawahi ya Pak, iya ini berarti permasalahannya dari Pak Tres ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif mungkin begitu Pak Tres? Ya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama seperti itu Bu. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Pak Tresna dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Iya, baik Pak Tres. Jadi yang Pak Tresna harapkan di sini adanya perubahan ya Pak Tres. Ya betul Bu. Kira-kira perubahan apa yang Pak Tresna ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode atau model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif Bu. Misalkan saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti bisa jadi Quizzes, Kahoot, yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau minimal lah membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik Bu daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif gitu. Ya, baik. Dari yang Bapak barusan sampaikan, tadi kan pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya ya Pak, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Tresna ini yang sekarang ini berada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sebenarnya agak sulit Bu, jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu, seperti itu. Oh iya ya, baiklah. Di level 5 ya Pak Tresna. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Tresna? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, karena kalau ke level-level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan sudah senior, jadi mungkin dari level 5 naik ke level 7 masih mungkin melakukan perubahan Bu. Ya, ya baik. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang
eh, akan Pak Tresna lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau bergantian seperti itu Bu. Baik, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya kira-kira ya selain itu eh, tindakan strategi yang mungkin pernah Pak Tresna terapkan. Nah, bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian Pak Tresna? Mungkin kalau bukan mentoring, nanti saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Bisa jadi membuat pelatihan Bu atau kegiatan workshop yang tujuannya sih peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Benar, Pak Tresna. Ini yang ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Pak Tresna ini untuk saat ini ya lebih nyaman atau lebih cepat merealisasikan itu yang mana ya Pak Tresna? Sepertinya yang mentoring Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Baik, yang mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Tresna ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa ya Pak kira-kira? Atau gimana? Ada sih Bu sebenarnya nanti mungkin minta bantuan ke teman guru ya Bu di sekolah atau memang ahli di bidang IT atau bisa juga menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif contohnya ya misalkan di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan Bu dengan guru IT sehingga nanti bisa bersama-sama Bu. Baik, benar ya Pak Tresna ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Nah, dengan rekan-rekan kerjanya, kira-kira kapan nih Pak Tresna mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik, Pak Tresna bagus sekali ya. Kira-kira Pak Tresna dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Tresna dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring di sekolah. Nah, yang menjadi mentor sekolah yang memang memiliki keahlian Bu di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah ya Pak Tresna sudah ada gambaran ya untuk bagaimana mencari atau bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak ya. Baik, saya tunggu nanti ya kabarnya Pak Tresna setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari
Nah, eta teh. Dari percakapan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya Pak Tresna. Semoga rencana-rencana Pak Tresna ini untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak Tresna. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik, sama-sama Pak Tresna. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Pak Tresna. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Begitu saja saya Pak Tresna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Epa. Assalamualaikum, Bu Epa. Waalaikumsalam Pak Sandi. Bu Epa tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Tresna. Nah, sebelum penutup, ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Epa lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, terima kasih. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, tentunya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Baik, Bu Epa. Menurut saya, sebagai observer yang berlebih dari tadi pada saat proses coaching, tadi Pak Tresna dan Bu Elva sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Eva sudah berusaha menggali dan menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Elva, sebelum kita tutup, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Bu Elva berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ya, baik Pak. Mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Bu Eva, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang hari ini kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.